Betul. Izin. Beberapa kebijakan tidak pernah melibatkan DPR Jawa Barat. Beliau bukan raja, Pak. Negara ini masih republik. Ada eksekutif dan ada legislatif. Kenapa kita kaukus mengundang beliau? Jadi harus terukur, Pak. Ya lepas dari ABCD dalam nasionalis saya cuma kecil beringat Pak saya ngomongnya. Saya kira itulah teman-teman, saya dalam tanpa kilas atau dalam perspektif kesejarahan tentang kepemimpinan Jawa Barat ke depan. Jadi kalau ada semacam pemikiran dan permintaan kepada Presiden Republik Indonesia, memang sudah ada warisan nilai bahwa pemerintahan. Nah, berani nggak kita berbicara itu? Orang-orangnya mah AMS biasa nomor satu. Siap. Dan ayeuna teuing saya mah bisa komentar, tapi dalam rangka 80 tahun Jawa Barat. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pemahaman kita bersama yang itu memotivasi dan mengingatkan kita bersama bahwa ada tradisi kepemimpinan Jawa Barat yang patut diperhitungkan. Oleh karenanya saya ingin coba dari perjalanan yang heroik tadi, karena itu tuh di KDR berani. Tapi kalaupun pembicara melirik KDM, kasihan juga nanti dibully. Nanti yang melirik mah untuk sekarang mah biar teman-teman aja. Tapi akan buka dulu sebetulnya kondisi hari ini baik-baik saja atau sesungguhnya sangat menyeramkan. Nah, ini akademisi murni nih, pikiran murni ya. Nah, untuk milu-milu politik kan ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jadi di WA, Pak nanti jadi narasumber. Saya bilang oke, karena saya memang basisnya suka diskusi dengan anak-anak muda. Saya bilang ini audiensnya siapa? Tapi kok nggak ngasih tahu. Biasanya audiensnya ada. Pas saya masuk ke sini saya sudah lihat Pak dari luar. Audiensnya ini fans saya semua. Saya masuk atau saya balik badan. Ibunya yang telepon udah, Pak udah di mana? Saya di depan ibu. Masuk Pak. Waduh, saya tadinya mau balik badan Pak. Luar biasa karena ini pengalaman saya yang pertama. Mungkin kesempatan saya juga yang pertama. Masuk sekarang harimau. Saya baru mau bilang itu Pak. Tapi bukan Jawa Barat. Kalau tokoh-tokoh masyarakatnya itu apa ya? Kalau serius tapi santai gitu. Saya banyak sekali di sini mengenal Bapak Ibu di koran. Saya memang pegiat juga, akademisi juga, pegiat anak muda juga. Jadi kalau saya sama Mak Utun udah kenal ya dari awal, dari kecil. Saya dari kecil karena suka Persiband gitu ya. Jadi kalau dulu, sekarang saya masih di Sekretaris Umum Viking. Saya anak buahnya Pak Tobias. Di Jawa Barat ini memang banyak hal yang harus kita perbaiki dan kemudian, tapi kita juga tidak boleh menyangkal bahwa ada banyak hal yang harus diapresiasi. Tapi persoalan-persoalan yang paling mendasar gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau dalam konteks tata kelola pemerintahan misalnya Bapak Ibu, saya baru mendengar atau saya baru kali ini saya membahas banyak dengan beberapa dosen terkait dengan defisit misalnya. Kan kalau dalam kacamata kita bahasa tekor ya Bapak Ibu ya, sebenarnya kan tekor. Tapi bagaimana caranya kemudian defisit, dengan situasi defisit sebenarnya pemerintah di Jawa Barat ini tetap harus menjalankan program.
dengan kondisi defisit. Nah, artinya maka perlu ada masukan-masukan dari semua elemen agar program-program yang dijalankan oleh pemerintah ini bisa berjalan dengan baik. Apa yang sudah diperbuat oleh KKR. Bahkan pada waktu pemilihan presiden pertama di era setelah SBY, KKR itu calon menteri dalam negeri. Jadi dia memang sudah tokoh. Cuman KKR mintanya menteri pertanian. Karena saya pada waktu itu disuruh melobi oleh seseorang, udah terima aja. Ternyata memang kalah presiden calon KKR. Yang menang kan presidennya Pak Tama dan KPK. Kalau tadi Kang Kowe mengatakan KKR punya 270 penghargaan, saya bahkan gak sempat begitu. Karena yang jelas, semenjak KKR jadi gubernur 10 tahun, kami mendampingi 10 tahun, puskesmas rawat inap dari 143 itu selesai jadi 350. Capaian yang sangat melonjak. Jalan provinsi 2.180 km dalam kondisi mantap 97%. Bahkan zaman Ahmad Heriawan tidak hanya membuat kemantapan jalan. Isu defisit juga tidak ada tindakan ruang yang dibahas di dalam sidang-sidang DPRD. Apalagi sekarang hari ini adalah momentum lahirnya Jawa Barat. Kenapa lahirnya Jawa Barat yang ke-81 kalah dengan lahirnya Qatar Pasundan yang begitu meriah kegiatan di Jawa Barat? 18 Mei itu kemarin kan Maret Mei itu lahirnya Qatar Pasundan. Tentunya akan lebih dulu ditetapkan oleh DPRD Jawa Barat adalah lahirnya Provinsi Jawa Barat. Kenapa dilupakan? Saya dari Karawang keliling kota Bandung tidak ada yang hukum namanya ulang tahun Kirang Barat itu keliling gitu, tidak ada perayaan gitu. Nah, ini pola ini akan terus dipertahankan atau memang kita juga enjoy bagian daripada komunitas ini? Kalau enjoy jangan berharap akan ada hari esok, karena hari esok ditentukan hari ini. Dan saya berharap di sini semua tokoh semua, tentunya namanya tokoh pasti suaranya akan didengar. Gitu. Sampurasun. Izin memperkenalkan diri, saya Mujahid. Saya kebetulan saat ini mewakili rekan-rekan dari pihak BPKB. Berawal dari kegiatan yang digagas oleh KOR alumni KNPI Provinsi Jawa Barat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu yang lalu di Gedung Merdeka. Hasil kegiatan tersebut terbentuklah namanya sebuah badan advokasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Jadi badan ini merupakan hasil sebuah diskusi panjang lebar antara KOR KNPI Jawa Barat dengan KPKRI. Di sini saya ingin menyikapi karena kemarin saya dengan tim kita melayangkan surat cinta kepada Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat. Ya kata orang mah Bapak Aing, tapi saya nggak mengakui bahwasanya beliau Bapak saya karena saya belum melihat kinerja yang real. Dan kebijakan-kebijakannya ini selalu kontradiktif dengan nurani masyarakat yang ada di Jawa Barat. Dan kemarin kami dari pihak PTKP dihadapkan dengan 25 orang lawyer resmi Bapak Gubernur. Ketika kami dari pihak PTKP mengkritisi kebijakan Gubernur atas defisitnya anggaran APBD sebesar 5,7 triliun. Kami menemukan fakta di lapangan, ini yang ironis bagi kami. Ternyata Gubernur Jawa Barat ketika kita defisit itu artinya kita bakal punya hutang gitu.
Namun di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, kita masih melakukan, Gubernur Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat masih melakukan hibah vertikal. Datanya ada di saya, hibah vertikal yang dengan jumlahnya itu 2,6 triliun lebih. Ini kan ironis ketika kita berbicara anggaran kita defisit, minus, temukan duit, mending anjuk deh, gitu kan. Tapi kita memberi ke kejaksaan, mohon maaf ibu, ke kepolisian, ke instansi-instansi vertikal. Kemarin kita tanyakan permasalahan ini. Kita kemarin itu dari BAPTKP 3 orang, ya Pak ya, 3 orang. Kita dihadapkan oleh 25 lawyer, tapi yang hadir itu ada 7 lawyer. Sementara kita aktivis Pak, aktivis penggiat anti korupsi dihadapkan oleh 7 lawyer. Ketika kita mempertanyakan, di satu sisi APBD kita defisit, tapi di satu sisi kita tetap memprioritaskan hibah vertikal. Yang notabene hibah vertikal ini tidak layak untuk saat ini kita berikan. Kita bicara Jawa Barat hari ini. Ya. Oleh karena kita lanjut, mudah-mudahan ini masalah yang keempat. Yang tadi, maka. Ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga pertemuan ini, mohon maaf saya terlambat mengikuti Pak Web Aswan. Yang saya hormati sahabat-sahabat lama dan ini Pak Senior kelihatannya, akademisi, politisi, praktisi, pemuda-pemuda, pemudi yang pernah berjuang benih Jawa Barat. Ada hal yang saya sampaikan, saya dari Sukabumi sedang berjuang tentang KSU yang sudah 27 tahun belum tiba dan belum juga terjadi. Kebijakan demi kebijakan, kami mengalami satu penghalang atau istilahnya bahasa biologi itu kresidentis, artinya keterobosan dari kebijakan pemerintah, aplikasi antara teori, praktek, ucapan sampai saat ini bahasa Belanda never ending, bohong. Jadi kami pada saat ini ingin memunculkan justice value of religion, justice value of society, dan good governance. Bagaimana Jawa Barat muncul secara konteks sosial antara manusia dan manusia, baik itu komunitas dan juga pergerakan segala macam, itu terakomodir. Sehingga vision bangsa kita, khusus Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, dengan adanya satu standarisasi kemajuan yang dipikirkan, diprogres oleh Jawa Barat. Sehingga ada pemerataan, baik itu pembangunan infrastruktur maupun tadi kaitan dengan pembinaan dalam konteks sosial religius. Musibah di mana-mana, ya kan? Itu siapa yang perlu menjadi tanggung jawab? Mas Perlen di sana, itu ya. Nah, kedua, pada pertemuan ini kami mengharapkan adanya sahabat-sahabat senior ini, baik seni budaya sebagainya, sosial hantam dan teknologinya, dirumuskan, ditentukan nanti menghadap KDM, supaya Pak evaluasi program itu jelas dan kita perlu apakah kita masuk kepada link untuk menasihati dan memperbaikinya ataupun kita menjadi oposisi yang secara signifikan demi pembangunan. Jadi mengkritisi demi pembangunan halal hukumnya Pak, betul nggak? Mengkritisi secara baik untuk lebih baik halal kan hukumnya. Silakan hadiskan, silakan baca. Dan kalau bismillah saja itu sudah luar biasa. Nah ini. Ketiga, pertemuan kita ini penting dan perlu. Maka, lanjut Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati seluruh hadirin. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya izin berkenalkan diri, saya Analif Jainuddin, Putra Bekasi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sangat berbahagia, sangat berharga bagi saya pada hari ini. Karena saya ini
orang Bekasi yang secara administratif wilayahnya itu terbagi dalam 2 tugas tanggung jawab dan kewenangan. Jadi Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok, wilayah pertahanan dan keamanannya masuk wilayah Jakarta Raya. Jadi hari ini tidak ada dari Kepolisian Daerah Raya, tidak ada di sini. TNI Jakarta Raya juga dari sini. Kemudian ASN-nya masuk Jawa Barat. Dan kalau dalam diskusi hari ini dominan berbahasa Sunda, kabupaten kota itu bahasanya Betawi, Pak. Kemudian apa fenomena yang paling menonjol terhadap kabupaten kota hari ini secara fakta? Ada kepemimpinan stadium 4 di kabupaten dan kota Bekasi, di mana bupati wali kota selalu tersandung hukum. Apa masalahnya? Dalam situasi diskusi seperti ini, 3 kota ini tidak diwakili. Apakah ini adalah salah satu penyebab daripada hancurnya kepemimpinan di kabupaten dan kota Bekasi? Karena bapak-bapak bicara Jawa Barat tidak pernah terwakili. Saya sebagai putra daerah ingin mencari tahu apa sebetulnya. Ada segerombolan pejabat masuk penjara di Kabupaten Bekasi, dari bupatinya, sekretarisnya, kadis PUPR-nya, satpol PP-nya, kasih bangpolnya, kepala dinas lingkungan hidupnya, kepala dinas dan lain-lain. Apakah karena ASN-nya terlalu jauh? Atau aparat keamanannya memang bukan berada di Jawa Barat, tapi di wilayah DKI Jakarta? Ya, Jabodetabek. Ini perlu mendapatkan kajian yang khusus. Ya. Saya sebagai putra daerah pada kesempatan ini ingin mendapatkan jawaban apa sebenarnya sehingga ada segerombolan orang masuk penjara pejabat ini. Bupatinya langsung ditangkap, dibiarkan begitu saja. Ini terjadi betulan. Mohon para senior aparat keamanan, kinerja TNI, Polri, sampaikan. Saya wakil dari Bekasi. Seluruh warga Bekasi itu kebingungan hari ini. Terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bowo dari Sukabumi. Tapi mungkin agak heran namanya Bowo Pak dari Sukabumi. Kebetulan saya orang Cipadung Pak, Jumbrung. Ya mungkin ini kan usia yang hadir di sini di atas setengah abad. Ya, saya pemain benjang dulu di Jumbrung. Dan mohon juga pada Bapak yang hadir yang sudah menyampaikan materi-materi intarnya mungkin bisa diakomodir oleh para ketua pelaksana narasumber dan panitia agar ada follow up. Apakah ini sifatnya simposium ataupun seminar atau hanya obrolan saja. Walaupun obrolan, saya akan mencoba memberikan sedikit judul lah yang saya punya itu kebijakan pejabat publik yang tidak berkeadilan dalam tata kelola pemerintahan, khususnya untuk Kabupaten Sukabumi. Sedikit mungkin menyimpang daripada bahasan di sini. Saya mencoba itu untuk apa? Karena masyarakat Sukabumi Utara ini sesuai dengan Undang-Undang 32 2014 mensyaratkan dibenarkan untuk adanya pemekaran daerah. Ya, mudah-mudahan saya sampaikan di sini, Bapak yang ada di sini juga ikut memikirkan bagaimana tata kelola pemerintahan khususnya di Jawa Barat dengan jumlah hanya 27 kota kabupaten, sedangkan Jawa Tengah sudah lebih dari 40, penduduknya Jawa Barat itu sudah 50 juta. Nah ini khususnya Kabupaten Sukabumi ada 47 kecamatan, oleh Bupati tidak tukagero Pak, tukagero. Akhirnya kita ingin hari ini melalui forum ini
apa ya, sebagai kepanjangan tangan lah, mungkin bisa akses dengan gubernurnya yang ada hari ini. Sebab Pak Gubernur ini pejabat publik ini hanya apa ya, memberikan ngabu bunga HP Pak. Ya ngabu bunga aja. Jadi sesuai undang-undang bukan kewajiban. Karena ditekan oleh undang-undang harus dilaksanakan, oke lah saya setuju. Tetapi ya siapa tahu sih. Ya. Nasi satu piring dibagi 4 ya. Nasi satu piring dibagi 2, nggak mungkin kan? Kenapa? Timbul rasa serakahnya. Nah hari ini dengan jumlah 47 kecamatan, maka tata kelola pemerintahan di sana pincang. Ya, pelayanan publik nggak bagus, sarana transportasi juga tidak jelas, dan saya dengar juga kalau muncul ini ke permukaan dari Sukabumi yang memperjuangkan sudah 20 tahun lebih, tidak juga direkomendasikan. Nah tadi kita kumpul DOB yang diusulkan oleh Provinsi Jawa Barat ada 10 daerah, ya, Bogor Barat, Garut Selatan, Subang Utara, Garut Timur, Bandung Timur, Cirebon Timur dan sebagainya, Indramayu. Ya, itu diusulkan, hanya diusulkan saja secara administrasi, tetapi tidak ada actionnya. Maka saya tanya, Pak, bagaimana kebijakan Bapak tentang ini yang dibuat oleh Bapak? Bapak sudah mengusulkan ke pusat, tapi tidak ada tindak lanjutnya, alasan fiskal dan sebagainya. Nah, kalau kita alasan fiskal, kenapa nggak diajak bicara masyarakat untuk menentukan kebijakan itu? Itu aja mungkin Pak. Mudah-mudahan saya yang sampaikan, khususnya Sukabumi Utara yang hari ini kita sedang berjuang dapat dibantu oleh forum ini, ya, bisa terrealisasi. Kebetulan beliau juga Pak UF ini sebagai penasihat kami di Presidium Pemekaran Kabupaten Sumatera Utara. Demikian akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya, wih, Pak UF ada hidden jadi bupati. Pak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat kekabutan biasa kok komen orang kok hari ini sedikit. Mudah-mudahan Kusora Kadiling. Beberapa bulan lalu saya sama teman-teman ke Bali ketemu tokoh yoga, dan yoga yang paling baik diiringi oleh suara Kadiling yang secara amplitudo sangat meditatif, dan yang lebih benar lagi yoga itu bermain Kadiling, karena di dalam Kadiling itu main napas ngandung simbol ngapan, ayah hirup, ayah sorak. Dari mana ngapan atau oksigen itu? Tuhan hanya menciptakan 2 tumbuhan yang dihirup oleh manusia sedunia itu, 1 pohon, yang kedua plankton. Kita berperilaku ramah terhadap lingkungan. Tangkap BGB dengan ayah di gunung BGB. Tadi udah berbicara banyak dan saya sedikit singgung Pak. Saya juga membantu teman-teman memperjuangkan DOB Jampang Manggung sama teman-teman. Jadi idealnya Kabupaten Sukabumi itu 3 kabupaten. Gitu. Terus masalah Bekasi Pak, maaf. Orang Bekasi nggak protes, itu Bantar Gebang diantep wae gitu. Kalau mau ya udah Bekasi kasih ke Jakarta. Teritorinya di aku Jawa Barat, administrasinya ada di Jakarta. Kalau orang Bekasi hanyut, kami nggak bisa bantu. Kenapa? Karena daerah SAR-nya juga SAR Jakarta bukan SAR Bandung.
Ya kalau mau udah Jabotabek kasih aja ke DKI. Mau nggak itu dari Mulyadi ataupun teman-teman pemerintah? Eta paling tentang komennya Abi teman dan yang artinya bahwa lamun walungan rusak berarti hulunya rusak gitu. Kalau hulunya rusak pasti tengah dan hilirnya rusak, tambak dan lain-lain terganggu. Terus apa sih manfaatnya loba PSN di Jawa Barat? Jawa Barat secara listrik sudah over kapasitas 60.000 kilovolt per tahun. Hari ini 4 gunung akan dijadikan PLTU panas bumi. Satu sisi listrik kurang sudah over kapasitas, tetapi satu tiba-tiba Bekasi bikin PSL, kemudian Kota Bandung 1, 2, 3 PSL. Ini hanya Jawa Barat. Nah, makanya saya sampaikan kemarin ketemu dengan beberapa jajaran dan diskusi di rooftop DPRD saya minta tolak yang namanya PSL karena tidak menyelesaikan masalah. Ini rekomendasinya. Kenapa? PSL hanya muara eta hanya bakar uang atas nama Danantara. Yang menjadi aneh, Deddy Mulyadi 2025 pertengahan sudah bikin pergub percepatan strategis penanganan sampah di hulu, artinya memberdayakan masyarakat. Tapi ujung-ujung 2022 data muara Sirait keluarkan PSL, ya tidak konsisten. Jadi ngeprank. Ya artinya kepala daerah ini tidak konsisten. Nah, tapi Pak Eka begini yang menjadi masalah. Pada saat tiba-tiba muncul PSL, seolah-olah masalah sampah beres. Padahal PSL itu akan berjalan paling tidak 2032. Artinya dari tahun ini sampai 2032 ya luntah rek ditamanakeun seolah-olah tanda tangan jeung arah jeung kepala daerah semua beres. Itu tidak. Yang lebih penting, satu PSL itu perlu 2000 meter kubik air per menit. Sementara teman-teman di Legok Nangka, hulu nangges beak, caina sedetik, maka bakal mengganggu suplai ke masyarakat. Nah, jadi di pertemuan ini saya ingin menyampaikan tadi masalah lingkungan Jawa Barat itu terdegradasi sampai di angka 40%. Dan di pertemuan ini tolong ditindaklanjuti ke teman-teman Dewan, komponen dan lain-lain, tolak PSL di Jawa Barat. Terima kasih. Mohon Kang Yos, calon jabat, enggak? Ada empiris, teoritis, ya kan? AIS dah bisa kita itu loh. Yang punya kata sekarang mengelola di Jabar sebanyak 27 kota kabupaten di provinsi ini yang siap mereka. Biasanya kan ada open bidding, tetapi sebenarnya terjadi lagi masalah tadi yang disampaikan oleh Mujahid. Kita katanya tekor 5,7 triliun. Saya pikir itu wajar sekali. Kenapa? Karena penempatan kepala Bapenda itu sendiri adalah kepala dinas arsip daerah di Kabupaten Purwakarta. On the right place kan gitu dalam bahasa manajemen. Kalau menempatkan orang ya sesuai dengan capability, integritas dan kredibilitas. Ya kalau enggak ya celaka semua. Ya. Nah ini sosial jabatan di lingkungan provinsi eselon 2. Termasuk eselon 3 ya kan, itu sekdis mau menjadi kadis juga 11 dinas di provinsi, bedol desa, PUPR-nya dan sebagainya. Yang paling parah itu Bapenda, dinas arsip daerah mengurus masalah arsip, jadi mengatur cash flow di pemerintahan provinsi. Mampu tidak? Saya juga mampu, makanya teko, gitu kan? Oke. Kamingsun Pak, Dan Direktur Migas
3 hari berturut-turut PR naikin nih. Ya, jadi banyak laporan ke saya. Banyak laporan ke saya, kami di sini, kami gimana, kami banyak laporan ke saya. Kecorong Jabar, saya serius. Dari beberapa pembicara ini mengarahnya kepada minus, ya. Minus apa, negatif poin rata-rata. Akhirnya kita menjadi institusi ini diarahkan kepada tokoh menggugat atau tokoh Jawa Barat menggugat. Baik, ya lanjutannya silakan. Nah, kalian terserah. Baik, saya mempelajari dan menyikapi tentang apa yang disampaikan Pak Eka. Hari ini kenyataannya seperti ini. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi sangat senang sekali saya bisa bicara di sini. Perkenalkan, nama saya Afan Sulaiman. Saya dosen di Universitas Sejarah sudah 40 tahun dan sudah berbakti dan pernah menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum pada saat akhir dipilih jadi gubernur. Saya kebetulan ketua Pokja pencalonan dan kampanye. Juga saya pernah jadi di KPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, ya. Dan saya mengajar di Unpad itu di S1, S2 dan S3. Bahkan siapa tadi itu ketua DPR itu adalah masa saya sebetulnya, tapi dia tidak menentu saya, mungkin lupa. Saya ilmu pemerintahan dan ilmu politik. S1 saya di Universitas Gadjah Mada, S2 saya di Universitas Indonesia, S3 saya di Universitas Indonesia. Karena provinsi ini adalah provinsi besar, setara dengan peninsula. Boleh spesifik ke leadernya. Boleh spesifik ke leadernya, Pak? Ya, ke leadernya. Karena kita pengen tahu nih di mata akademisi leadershipnya itu perspektifnya seperti apa? Thank you, Pak. Terima kasih. Jadi begini Bu, dalam teorinya Weber ya bahwa legalitas tokoh-tokoh ini, apakah beliau ini masuk dalam legalitas tradisional, legalitas karismatik, atau legalitas tradisional. Nah, jadi Ibu sudah bisa menangkap. Nah, dari peta tadi itu tradisional, karismatik, dan legal rasional. Nah, ini ya. Sebentar. Bapak, dia masuk kemana nih? Menurut saya, dari klasifikasi teorinya Max Weber, dia masuknya tradisional. Bicara tradisional, Pak, apakah ketika kita melihatnya dia itu mengusung budaya atau dari perspektif apa, Pak? Bukan, jadi gini, gaya kepemimpinan beliau ini untungnya mana yang kami perlu tadi. Dia junior saya di situ, di Unjani. Saya dosennya di Unjani ya. Nah, S1 dan S2 saya di Unjani mengajar ya. Bahkan Baby Smart juga saya ajar. Karena begini Pak Van, karena kita melihatnya memang kalau saya tidak mendudukan diri sebagai pikiran rakyat. Oke. Tetapi saya mendudukan diri sebagai masyarakat Jawa Barat. Oke. Ketika leader di Jawa Barat ini kita melihatnya sedikit berbeda dengan kita bicara Kamari. Ke depan karena dia berbeda, ini sebetulnya mau digiringnya kemana nih? Nah, kira-kira menurut Bapak nih, kita ini masih ada 3 tahun atau masih ada 3 tahun nih? Nah, leadershipnya Pak Karim. Jadi saya kira saya senang sekali ya diskusi seperti ini ya.
Jadi ini dalam demokrasi ini ya, perbincangan misalnya, perbincangan gagasan itu harus harus dikembangkan. Nah, kalau Ibu tadi tanya mau kemana Jawa Barat, mau Opadis Provinsi Jawa Barat, Opadis Provinsi Jawa Barat. Ada tagline jabat istimewa. Ini dasarnya apa? Jabat istimewa itu. Kecuali DIY daerah istimewa Yogyakarta. Kan itu Undang-Undang Dasar pasal 18 Undang-Undang Dasar cuma pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk kehidupan pemerintahnya ditentukan oleh undang-undang dengan mengingati daerah-daerah yang bersifat khusus yaitu dan yang bersifat istimewa. Jadi saya sekali lagi ibu sebetulnya apa ini fokus pembicaraan saya itu harus kemana? Karena dia rapat tentang Jawa Barat. Penilaian Pak, menilai Bapak gimana? Diskusi. On baik atau tidak ya? Begini Mak, Bu ya. Ya, ini Bu ya. Hadirin sekalian yang mohon maaf ya. Interupsi ya, mohon waktunya diseringkan dengan yang lain. Oh iya, udah terakhir. Ya. Kalau Pak ya udah aja diskusinya. Diskusi berdua aja Pak, kalau gitu Pak. Saya bisa diskusi berdua lah. Jadi ya nanti lain waktu Pak, lain waktu. Begini Pak, mohon maaf ya. Enggak, saya ke moderator Pak. Ya, oke. Langsung aja Batasi. Profesor. Jadi ini maksud saya coba terangi apa yang tadi disampaikan oleh Bu Direktur itu setelah mendengar semua orang kok ternyata pandangannya jadi itu tidak ideal. Kalau tidak disebut negatif, menurut siapa yang ideal seperti apa? Ideal enggak itu? Sekarang intinya begini ya, sekarang intinya ya. Tanpa mengurangi ya rasa hormat saya kepada siapapun ya. Ya. Jadi kepemimpinan KDM ini one man show. Jadi dia tidak memberdayakan birokrasinya, sekretaris daerahnya ke bawah, diberdayakan secara operasional, secara konsepsional dan secara operasional. Akibatnya apa? Tadi itu one man show. Terima kasih Pak. Cukup. Jadi judul berita. Menanggapi sedikit. Terima kasih banyak Ibu. Mohon maaf ya Bu ya. Bapak-bapak, saya mohon maaf ya. Saya tidak punya maksud apa-apa karena saya tadi mendengarkan secara saksama. Makanya kesempatan saya manfaatkan. Saya tidak tahu. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak ya Ibu Inspektur. Saya tidak harus mengomentari semua, saya catat dengan baik. Dari semuanya ada 10. Ini ada kasihan yang udah datang juga. Dokter Hani ya. Saya menyimak dari diskusi pagi. Kalau di Jakarta ada kabinet bayangan, apakah di sini kita bisa government, shadow government di Jawa Barat yang dimintakan kepada gubernur? Jadi forum ini sebagai shadow government untuk mengkritisi pemerintah secara rutin pada Pak Gubernur. Kenapa? Masa lalu tadi dikatakan adalah history, masa kini adalah situasi, existing, ke depan adalah harapan. Harapan ke depan, kata orang Sunda kan pemimpinnya kudu masagi, kudu tahu algoritmik, kudu tahu semua, kita juga harus memahami itu. Jadi kalau kita sekarang berbicara masa lalu saja, itu namanya nostalgia kan. Nah kita ingin ke depan dengan situasi algoritmik, AI berkembang, pemimpin itu harus masagi kata orang Sunda. Nah masagi kan hukuman, nah gitu. Makanya yang mau menguasai masa depan, yang menguasai teknologi, yang menguasai semua, juga budayanya kita lupa. Saya kira kalau kita naik mobil kan sama aja ada spion di pinggir untuk melihat ke belakang, tapi kita menujunya ke depan. Itu saja saran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah industri, itu mungkin harapan kami dari pengusaha maupun pegiat pariwisata tentunya ya diperhatikan dari mulai promosi pariwisata dan lain-lain di Sparbud ya, di Sparbud Jawa Barat, kabupaten kota ya mungkin lebih mengkhususkan, karena sepertinya kayak ada sayembara itu justru dengan adanya sayembara ketidakbeccusan daripada pimpinan Jawa Barat yang mana pada Mulyadi lebih cenderung ke
menyembarakan sesuatu hal yang memang mengurangi okupansi okupansi pariwisata di wilayah Jawa Barat dengan rasanya tidak nyaman sampai ke salah satu pengusaha. Saya ngobrol kemarin di daerah Pacira ya, Pasir Jambu, Ciwidey dan Raja Bali. Dia merasa mungkin sedikit keberatan dengan adanya sayembara tersebut karena mengurangi okupansi wisata di wilayah mereka. Itu salah satunya mungkin. Ya, harapan kita pegiat pariwisata, kebijakan yang pro pariwisata, yang pro rakyat atau pro untuk industri ya, industri pariwisata itu mungkin diperhatikan. Karena kalau seandainya memang terus begini, ya mungkin insya Allah pengusaha hotel tutup, banyak yang tutup sekarang juga, banyak yang boleh. Karena untuk weekend, kalau weekday jangan ngobrol lah, kalau weekday ya pasti satu, kadang-kadang nol. Sekarang kadang-kadang weekend itu cuma 3 kamar. Nah, dalam hal ini saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman gitu kan, bahwa memang gubernur itu harus mempunyai pekerjaan terukur gitu. Jadi kalau kita memang membandingkan gitu kan antara gubernur terdahulu, yang lebih pas itu adalah pada eranya pilih langsung gitu ya. Kalau pilih langsung memang yang bisa evaluasi bagi kita gitu, bahwa memang menjadi suatu takdir gitu kan, atau kurang menguntungkan gitu kan untuk rakyat Jawa Barat itu seperti dicontohkan. Pertama dia terpilih, dia mengumumkan, menggagas, melarang studi tour ya. Nah, studi tour itu betul-betul dilarang, tidak boleh gitu kan. Sebetulnya kan itu dampaknya kan luar biasa kalau untuk dunia pariwisata gitu kan. Nah itu, lalu kedua ada misalnya sekolah mulai jam 6 gitu. Bandingkan misalnya yang tadi dipaparkan oleh Ketua Dewan Kang Irfan gitu, bahwa misalnya Ahmad Heriawan itu punya target kelas gitu kan, berapa puluh ribu, terus dia juga punya pekerjaan infrastruktur yang bagus ya, membangun Jawa Selatan ya, dari Sukabumi Selatan sampai dengan Pangandaran dan sebagainya gitu. Terus juga dengan program elektrifikasi. Nah, hal-hal ini memang tidak nampak gitu Bu di di KDM tersebut. Setuju juga tadi kalau bisa memang mengkritisinya seperti apa ya, kalau memang ada yang peduli, teman-teman menggagas seperti kabinet bayangan ya, Parwali dan sebagainya. Dan yang penting juga memang bahwa mayoritas rakyat Jawa Barat itu dari sisi kecerdasan politik itu kurang. Jadi kewajiban dari kita harus memberikan edukasi gitu ya, mana yang konten, mana yang nyata pekerjaan. Dengan memberi 1-2 orang dianggap itu semua selesai suratnya. Jadi saya rasa itu yang bisa disampaikan, waktunya juga sudah mepet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Ibu. Saya tidak menyimpulkan dan membahas satu-satu. Ya, ada beberapa hal yang penting, tapi satu catatan mungkin ini menjadi bahan kemudian untuk kita bahas dalam diskusi atau untuk sehat berikut yang diselenggarakan oleh Aukus. Tapi setidaknya ada dari apa yang tadi ada 16 pembicara yang memberikan satu buah penilaian. Tampaknya memang ada hal yang harus kita dalami. Mungkin saya termasuk persoalan individu yang awal memberikan sebuah koreksi kan, yang kemudian mendapat satu reaksi secara begitu sistematis melalui media sosial. Dan dari konfirmasi beberapa tokoh yang lain yang sama, mulai dari kasus lingkungan, musika, terus ada kebijakan pendidikan, IKM, barak, terus juga kasus
Bandung Utara tentang Eger nggak ada yang tuntas sebetulnya. Tidak ada, kita tidak tahu lagi. Nah, jadi begitupun anomali kebijakan. Tadi saya setuju dengan pendapat akademisi. Persoalannya kan bukan gubernur menvisualkan dari 50 juta orang atau katakan sekian persennya miskin, lalu ada orang hanya 2-3 orang yang secara spontan diberi uang. Sebab gubernur itu bukan sinterklas, tapi pemegang regulasi, dan tugasnya menurut konstitusi adalah dia harus mampu memberikan kenyamanan kepada warganya, itu kesejahteraan, itu kan dan pelayanan. Jadi koridornya di situ, apa yang disebut secara pemerintahan. Dari situ saya melihat satu kekhawatiran, tapi boleh ini bisa bentuk dugaan. Sepertinya Pak Deddy itu tidak serius memimpin Jawa Barat, tidak fokus totalitas seperti dibandingkan dengan Mang Ihim misalnya, sampai turun menghitung orang, lalu dia motor bikin tagline di mana Dewan Pak Yogi ya. Nah, jadi nggak ada yang tuntas dan tidak ada yang serius. Jadi sukses jadi raja, tapi tidak sakti. Bukti tidak saktinya katanya dekat dengan presiden, tapi DOB nggak bisa. Dia bobol. DOB perjuangan pemekaran wilayah yang sedang moratorium, jadi ternyata tidak mampu melakukan negosiasi. Yang kedua, jadi itu orang sakti. Semua orang teriak lingkungan, tetapi lingkungan yang ada hanya sekedar oper alih, tidak menyelesaikan masalah. Sarimukti pindah ke Legok Nangka, akhirnya dua-duanya bermasalah karena dua-duanya tidak dihitung dari bagaimana masalah itu bisa selesai, bisa utuh. Jadi tidak sakti. Karena ya raja tidak sakti, karena katanya dekat katanya dekat dengan presiden, tetapi tidak bisa mencairkan anggaran-anggaran yang hak menjadi Jawa Barat. Defisit mah hobi si Deddy mah. Gitu. Dan ketiga, keempat, Deddy tidak sakti karena dari ukuran penyelesaian dari perspektif hukum, Deddy tidak mampu melahirkan berbagai perda. Yang ada dia berlindung di balik edaran. Edaran tidak masuk dalam wilayah hukum, jadi tidak sakti. Kenapa? Pengecut namanya. Deddy tidak sakti. Nanti pernyataan komen. Kesimpulan saya mah. Saya mau menyimpulkan tahu kunci nasi keduanya gitu. Jadi tidak sakti, memang raja tapi tidak sakti. Gitu loh. Satu-satunya pariwisata yang mendapatkan penghargaan dunia namanya UNESCO, penghargaan dunia dari UNESCO namanya Geopark Ciletu di Jawa Barat itu diterlantarkan, apalagi dunia pariwisata yang lain. Tiga, dan gitu, jadi tidak sakti, gitu loh, tidak sakti. Gara-gara ada yang korupsi satu, tapi seluruh pesantren dibredel anggarannya, itu tidak sakti namanya. Tapi vertikal? Yang tidak diatur di undang-undang dia kasih anggaran, namanya lembaga vertikal. Ya begitu, mereka. Jadi kesimpulannya, Deddy itu alhamdulillah sudah 2 tahun jadi raja, tapi raja tidak sakti. Kalau dulu Deddy itu jadi cepot, hari ini alhamdulillah Deddy sudah naik kelas jadi raja, tapi raja yang tidak sakti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang ngaco, Dewana bisa ngaco, tapi banyaknya kan KDM. Jadi memang kalau kita bicara tentang KDM, pasti aja bahwa KDM tidak on the track dalam menyelenggarakan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2016 bahwa eksekutif, legislatif melaksanakan ini cenderung one man show. Jadi harus diluruskan bila perlu
ada gugatan terhadap KDM. Nah ini untuk saya bacakan, izin Ketua. Baik, saya coba simpulkan ini berdasarkan jadi kita sudah bisa menerawang arahnya ke sini. Kesimpulan sarasehan kelima Kaukus Ketokohan Jawa Barat dalam rangka HUT Jawa Barat ke-81. 1. Provinsi Jawa Barat yang dibangun melalui perjuangan serta peradaban yang luhur dan adiluhung bersendikan pada tata nilai budaya atau kebudayaan yang diabadikan dalam lambang pemerintahan Provinsi Jawa Barat dengan moto Gemah Cepat Repe Rapi. Kedua, Jawa Barat sebagai penyangga ibu kota negara RI dengan jumlah penduduk terbanyak kurang lebih 50 juta dengan 27 kabupaten kota dengan jumlah pemilih saat terjadi kontestasi politik adalah 35 juta. Untuk itu sudah selayaknya Jawa Barat mendapat perhatian lebih secara proporsional dari pemerintah pusat. Ketiga, warisan tradisi sejarah pemerintahan Jawa Barat bahwa setiap mantan gubernur Jawa Barat pada periode sebelumnya atau sebelum reformasi selalu diberi penghormatan beserta tanggung jawab dalam memberikan kontribusi pada penyelenggaraan pemerintahan di tingkat nasional. Dari konteks tersebut di atas, maka kami dari Kaukus Ketokohan Jawa Barat mengusulkan tokoh-tokoh Jawa Barat untuk manggung di nasional, salah satunya Dr. Haji Ahmad Heriawan LC, mantan gubernur 2 periode. Keempat, sebagai sebuah evaluasi dan renungan tentang kepemimpinan Provinsi Jawa Barat saat ini, Kaukus Ketokohan Jawa Barat menilai serta melihat dengan seksama bahwa pengelolaan pemerintahan Jawa Barat terkesan serampangan sehingga terjadi distorsi pengelolaan pemerintahan di Provinsi Jawa Barat saat ini. Kondisi ini merupakan sebuah anomali atau penyimpangan pada tata kelola pemerintahan termasuk pengelolaan keuangan daerah sehingga defisit anggaran pada APBD Jabar 2006 sebesar 5,7 triliun dalam waktu 6 bulan terakhir. Sumber dari berbagai media. Hal ini tentu harus diluruskan supaya tidak terjadi perdebatan yang tidak terarah dan liar. Artinya kami meminta gubernur dan anggota dewan untuk menyampaikan kepada publik terkait dengan defisit 5,7 triliun itu kenapa terjadi. Dan kalaupun ada solusi, solusinya dari mana? Ya kan? Kalau dari minjem lagi sama bohong, ya kan? Entar minjem dibayar lagi kan? Jadi bukan solusi kalau gitu. Nah, dari deskripsi di atas tersebut maka kami dari Kaukus Ketokohan Jawa Barat merasa terpanggil untuk urun rembuk meluruskan kondisi yang ada atas pengelolaan yang dilakukan pemerintah Jawa Barat di bawah kepemimpinan Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Demikian pokok-pokok pikiran dari hasil Falsani yang dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai masukan kepada pemerintah pusat atau Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dalam bentukan arah kebijakan depan menuju Indonesia Emas dan Maju. Kaukus Ketokohan Jawa Barat Ketua Dr. Haji Eka Santosa, Sekretaris Bidang Papulaton ditandatangani dan ini akan saya serahkan kepada Ketua untuk ditindaklanjuti ke tingkat pusat. Terima kasih. Didokumentasikan. Membuat kabinet dan hari ini memang fokus dengan tema Jawa Barat kemarin dan yang akan datang dan juga substansinya dibahas kekinian ya dari ada 15 respon dari audience tadi bagi elemen dan bagi daerah. Saya kira pada dasarnya semua menyoroti tentang
sebuah pola kebijakan yang tidak biasa dilihat oleh masyarakat selama ini ya, terutama Jawa Barat. Nah, oleh karena itu tadi sebagai pembanding kita uraikan juga bagaimana kronologis perjalanan sejarah Jawa Barat dan tipikal kepemimpinan Jawa Barat yang sepertinya hari ini diasumsikan bahwa yang dulu itu kurang baik gitu. Padahal dibatasi oleh beberapa. Padahal kalau kita lihat perjalanan tadi, contoh di zaman Orde Lama bahkan seperti sosok Sanusi Harjadinata yang fenomenal, lalu beberapa gubernur mantan si Liwangi termasuk Pak Solihin GP di zaman Orde Baru, saya kira punya integritas dan bukan hal yang asing tentang ketokohan dari Jawa Barat itu menjadi tokoh nasional. Nah ini stigma ini yang harus juga dilihat sehingga anak-anak muda hari ini tidak diracuni oleh sebuah pemikiran seolah-olah ini yang paling hebat. Tidak begitu. Kehebatan itu sudah ditunjukkan oleh para pendahulu gubernur Jawa Barat. Ini penting untuk diketahui. Nah, adalah dari fase ke fase mungkin di era reformasi yang dianggap kurang berhasil, tapi tidak menjadi ukuran. Kan? Nah, yang kedua bahwa teman-teman yang tergabung di Kaukus menilai ada sebuah tradisi penghargaan pemerintah pusat kepada mantan-mantan gubernur Jawa Barat yang kemudian diberikan peran dalam rangka kontribusi nasional. Misalnya dari Pak Sanusi tadi jadi Mendagri, lalu di periode Pak Masudi jadi Kuarnas, lalu Pak Solihin GP jadi Sesdaloba, kemudian Pak Angko Nepi jadi duta besar.